kan ada orang yang membacking ini, dan nggak mungkin orang biasa. Ini pasti orang yang punya power. Silakan Pak, ini mumpung ada nasi gratis Pak dari kepala desa. Ya tanggapannya Pak, sebenarnya makal ojek ini dibongkar ini saya juga bingung ntar gimana cara kalau kita mau ngojek lagi tempatnya nggak ada gitu, kepanasan. Iya, hujan kepanasan takutnya karena ada saung ini kan jadi adem gitu Pak. Itu takutnya kalau dibongkar kita kepanasan, mau kayak kemarin kehujanan. Nah, Opang ya? Opang. Enggak, Opang, ya Pak. Harapan saya ke depannya pengennya malah lebih baik lagi bahkan ojek sini pengennya dirapikan juga itu. Ya gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak. Maksud saya maunya begitu Pak. Ke tempat lebih baik. Ada salam nggak nih buat gubernur kita nih? Gimana nih? Pengennya buat Bapak Deddy Mulyadi, ya kita mohon kalau bisa hadir ke tempatnya lokasi sini pembongkaran biar lihat gitu. Di daerah daerah Tambun, Jalan Kompas, Raya Indah, depan Rumah Sakit Karya Medika 2. Oke guys, jadi saat ini sedang terjadi pembongkaran guys ya. Bangunan kios dari ojek pangkalan ya, yang berada di lampu merah Jalan Baru Kompas. Saat ini pembongkarannya menggunakan alat seadanya guys ya, jadi manual tanpa menggunakan alat berat atau ekskavator guys. Ya Pak, ya Pak. Ya, semangat ya Bapak-bapak, semangat banget ya. Di pangkalan ojek ini guys sudah berdiri puluhan tahun katanya guys ya. Tadi kata si bapak yang menjadi tukang ojek di area ini guys. Nah, ya, masih bisa ya guys ya. Woi,
Masih berusaha guys ya untuk membongkar bagian atap dari pangkalan ojek ini guys ya, menggunakan alat seadanya berupa sebatang kayu. Dan nampak Bapak Satpol PP-nya kelelahan. Di parkiran aja di bawah sebelah kiri. Nah, mau dirobohin nih guys nih. Ada lampu merah Pak, ada tiang lampu, tiang lampu. Nah, mau dirubuhin guys ya, mau dirubuhin nih. Pasangin dulu dah, tutup dah ya, tutup ya. Tutup dulu tuh. Tuh. Tapi ada tiang lampu Pak itu. Tiang lampu, ada tiang lampu merah. Ya, sepertinya tidak bisa langsung dirobohkan guys, karena di tengah-tengah bangunan ojek pangkalan ini ya ada satu tiang lampu merah guys. Wih, hati-hati dulu, buat bangunan. Ini masih membongkar bagian atap dari bangunan Opang ini guys ya, pangkalan Opang, ojek pangkalan. Pangkalan ojek ini tidak hanya berada di tepi kiri guys ya, di sisi kiri Jalan Baru Kompas, tapi di sisi kanan juga ada guys ya, di sana juga. Tapi yang paling besar dan panjang itu di area sisi kiri jalan guys. Memang kalau kita lihat guys ya, ini posisi dari pangkalan ojek ini mengganggu lalu lintas guys ya, karena mempersempit jalan ya, Jalan Baru Kompas terutama di area ini guys ya.
Pas, awas. Oke. Ya. Ya, kejar. Tarik. Aman. Ayo, siap. Ayo. Orang nih guys. Orang mau dirubuhin nih guys. Intinya mati yang ini nih di dalam. Aduh, banget. Ya siapa? Masih belum bisa dirubuhkan guys ya, karena kesulitannya itu ya di tengah-tengah bangunan pangkalan Opang ini guys, ada satu tiang lampu merah guys ya, berada di sana ya, dia terhalang. Walaupun yang salah itu ya pangkalan ojeknya guys ya, bukan tiang lampu merahnya guys. Awas, dorong ntar nggak siap itu. Jatuh. Dikit lagi guys,
Dikit lagi. Kita lihat ya guys ya, dengan adanya bangunan pangkalan ojek ini guys ya, posisi dari tiang lampu merah guys ya, lampu rambu lalu lintasnya jadi tidak terlihat guys, karena terhalang dengan bangunan pangkalan ojek ini ya. Nah guys ya, setelah dibongkar ini jadi terlihat terang guys ya, jalanan di area lampu merah atau rambu lalu lintasnya guys. Ini di ujung Jalan Baru Kompas jadi terlihat lebih terang guys ya, dan jalannya jadi lebih lebar terlihatnya ya guys ya. Lampu merahnya juga jadi terlihat jelas ya keberadaannya, itu di sisi kanan dan juga di sisi kiri jalan. Jadi kalau begini kan orang masuk ke sini, oh iya kelihatan terang gitu kan, nggak perlu lagi. Kalaupun memang apa namanya, saya pesan sama Bu RT gitu, RT ketua, Bu RT tolong dipantau, diawasi, jangan sekali-sekali ada yang mencoba satu pun nih membangun, karena kalau udah satu dibiarkan yang lain pasti ikut. Awalnya kayak gitu. Dan memang ini kan tadinya ada di backing juga. Ini di backing nggak mungkin yang dibangun dari tanah dengan bangunan yang hampir sama gitu. Artinya kan ada orang yang membacking ini, dan nggak mungkin orang biasa. Ini pasti orang yang punya power. Kalau bangunannya berapa banyak nih Pak? Bangunan kemarin kita data 100 lebih lah. 100 lebih ya, kanan kiri ini sih. Kalau yang dekat rel kereta itu Pak, kalau dari arah sini sebelah kiri itu termasuk yang dibongkar nggak Pak? Nah itu kita sedang koordinasi dengan PJKA, karena di situ ada bangunan gereja juga. Oh, berarti tanah PJKA apa ya? PJKA. Jadi yang punya kewenangan untuk membongkar itu PJKA. Kalau nanti PJKA sudah oke, karena kan kalau kaitan dengan sarana ibadah, itu nanti takut juga timbulnya sara. Ya. Makanya kita hati-hati lah dalam hal ini. Betul. Bukan berarti kita nggak sama ratakan dengan yang lain, bukan. Cuman ada pertimbangan lah, karena memang itu punya tanah PJKA. Kalau jalan ini, ya ini jalan umum yang tanahnya memang punya desa. Iya. Ini tanahnya punya desa, jadi punya kewenangan buat ngatur di sini. Walaupun memang bukan terlambat ya, nggak ada kata terlambat, maaf deh. Betul Pak, betul. Karena tahunnya masih panjang, ke depan juga masih ada tahun. Iya, betul Pak. Jadi kalau kenapa dilaksanakan sekarang terlambat itu nggak ada. Betul Pak, ada kata terlambat ya Pak ya. Jadi kalau ada yang bicara terlambat, kenapa sih? Kalau dibongkarnya pada saat saya mau selesai jadi kepala desa gitu kan. Mohon politiknya mendekati mohon politik gitu. Nah, kalau saya mau bicara mohon politik, saya nggak berani bongkar karena banyak orang punya KTP desa Tambun. Nah, betul Pak. Prinsip saya dibenci oleh 1 orang 2 orang, tapi 99 orang menyenangi saya karena program ini. Sukses Ya. terus Pak. Oh iyalah harus. Ini Pak, untuk selanjutnya ini mau dibuat apa Pak? Yang jelas kalau ini kan dulunya memang saluran. Oh, ada kali bener Pak berarti ya? Saluran nanti kita buat drainase, karena setiap jalan itu idealnya harus ada drainase, harus ada jalan. Drainase atau kali Pak? Tadinya? Dulu kali kecil. Kali kecil. Ya, semacam drainase lah. Jadi nanti kita buat drainase, kemudian mungkin kalau ada lebar jalan pun jadi nyaman, ada bau jalannya. Selama ini kan nggak ada bau jalan. Iya, betul Pak. Kayak pokoknya kita kembangin. Oke Pak, lanjutkan Pak ya. Semoga di Desa Tambun ini semakin maju Pak. Amin. Ya. Apalagi dipimpin oleh kepala desa seperti Bapak ini Pak. Mantap. Tambun lebih maju Pak.
Ya, siap. Terima kasih. Ya, ayo ngopi-ngopi. Nah guys, jadi baru kali ini guys ya, ini di pembongkaran bangunan Kompas guys ya. Kita dikasih makan siang ya, para konten kreator dan juga para pengepul besi guys ya. Pengepul rongsok juga mendapat jatah makan siang dari Bapak Kepala Desanya guys. Bapak Kepala Desa Tambun ya, semoga rezekinya lancar ya Bapak Kepala Desa ya. Maju, desanya maju, Desa Tambun maju. Pak, silakan Pak, ini mumpung ada nasi gratis Pak dari Kepala Desa. Kepala Desa kita baik ya, yang ikut bantu bongkar termasuk tukang ojek dapat jatah makan siang guys. Mantap ya Kepala Desa Tambun guys ya. Terima kasih untuk Kang Deddy Mulyadi nih yang udah bikin Bekasi, Jawa Barat jadi makin indah, makin sejuk lagi, makin bersih, jalanan pun makin lebar, jadi nggak terlalu macet seperti dulu, dan anak-anak sekolah juga makin pada leluasa untuk jalan kakinya. Terus untuk Pak Deddy Mulyadi, semoga kedepannya makin sukses, makin banyak rezekinya, makin sehat, dan keluarga diberikan keselamatan dunia akhirat. Yang nyinyirin Kak Deddy ya udahlah, biarin aja, nggak usah didengerin, itu cuman orang iri aja. Yang penting kita yang sebagai pendukung Kang Deddy-nya apa ya? Jadi semangat terus. Pokoknya makin Bekasi biar makin maju. Jabar istimewa. Jawa Barat istimewa. Oke, mantap.